Para pedagang mobil bekas ini mengambil palu dan menghancurkan mobil bekas mereka yang terlampau mahal karena mobil baru di pasaran lebih murah daripada mobil bekas. Jadi meskipun mereka terus menurunkan harga jual, tidak ada seorang pun yang tertarik. Sama seperti virus COVID-19, perang harga yang belum pernah terjadi sebelumnya baru-baru ini terjadi di industri penjualan mobil, yang dimulai di Wuhan, Provinsi Hubei dan telah melanda seluruh negeri dalam hitungan hari. Beberapa model mobil telah diturunkan hampir 50%, dan bukan hanya model mobil kelas bawah atau menengah, tetapi juga termasuk merek-merek papan atas seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Audi. Dengan keraguan akan pemulihan ekonomi yang masih membayangi sektor keuangan China, apa alasan dibalik perang harga yang gila-gilaan ini? Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Pada awal Maret, Provinsi Hubei bergabung dengan banyak perusahaan mobil meluncurkan kebijakan subsidi perusahaan negara, yang berarti bahwa sambil menikmati pengurangan harga dari perusahaan mobil, pembeli mobil juga dapat menerima subsidi pemerintah mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 90.000. Menurut media China, banyak perusahaan mobil di Provinsi Hubei yang berpartisipasi, dengan Dongfeng Group yang berbasis di Wuhan, produsen mobil terbesar kedua di China menjadi pendukung utama. Citroen C6, yang awalnya dibanderol dengan harga Rp 210.000, dapat dibawa pulang dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 90.000, sehingga harga akhir akan berkurang hampir 40%, dan dapat dibeli hanya dengan harga Rp 120.000. Citroen C3 XR bahkan mendapat diskon lebih besar, karena harga aslinya adalah Rp 114.000 dan dengan subsidi Rp 58.000, harga akhirnya menjadi 50% dari harga aslinya. Pemotongan harga yang begitu drastis segera memicu orang-orang serentak bergegas membeli mobil. Bahkan orang-orang dari provinsi lain meminta teman dan kerabat mereka di Hubei membeli atas nama mereka, atau langsung terbang ke Hubei sendiri. Setelah berita itu tersebar, banyak pemerintah daerah dan produsen mobil lainnya mengikuti dan perang harga di pasar mobil China meningkat. Perusahaan mobil, dealer, dan pemerintah daerah secara bergantian mempromosikan pembelian mobil dengan menawarkan insentif dan subsidi. Menurut data statistik estimasi dari Times Media, pada tanggal 13 Maret lebih dari 40 merek mobil telah berpartisipasi dalam perang harga ini dan lebih dari 86 model harga jualnya telah disesuaikan. Untuk beberapa dealer, pemotongan harga besar-besaran akan memungkinkan mereka untuk menghabiskan stok mereka, tetapi harga yang rendah pasti akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bagi dealer mobil bekas, ini adalah pukulan yang nyaris fatal. China Fan News menunjukkan bahwa penurunan harga tersebut adalah perang harga paling parah dalam sejarah mobil China, di mana banyaknya daerah dan merek yang berpartisipasi dengan jumlah belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga memperhatikan bahwa pemotongan harga terutama terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Tetapi jika kita benar-benar menelusuri kembali ke awal, kita dapat melihat bahwa itu dimulai dengan pemotongan harga kendaraan energi terbarukan, yang dipimpin oleh Tesla. Menurut analisis dari media China, Securities Times, ada beberapa alasan untuk pemotongan harga yang sengit ini. Pertama, penurunan volume penjualan dan tingginya persediaan. Kedua, dampak dari pasar kendaraan energi terbarukan, terutama merek-merek yang juga menjual mobil berbahan bakar bensin. Dan ketiga, dampak yang paling signifikan adalah dari penurunan harga kendaraan energi terbarukan, dimulai oleh mobil Tesla, yang telah memberikan banyak tekanan pada mobil berbahan bakar bensin. Alasan terakhir mungkin terkait dengan kebijakan China tentang penerapan standar emisi nasional 6B pada akhir Juni tahun 2023, yang berarti kendaraan berbahan bakar bensin dengan standar nasional 6A tidak akan dilisensikan mulai tanggal 1 Juli sehingga memaksa sebagian kendaraan berbahan bakar bensin dilikuidasi. Lockdown pandemi selama 3 tahun di China telah mengakibatkan sejumlah besar mobil dijual dengan laju yang sangat lambat, dengan tempat parkir dealer penuh dengan mobil baru yang siap dijual. Setelah berakhirnya kebijakan Zero Covid, penjualan mobil di China masih belum meningkat. Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Produsen Mobil China, CAAM, pada bulan Januari tahun 2023, produksi dan penjualan mobil China menunjukkan penurunan 2 digit dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi dan penjualan bulanan masing-masing adalah 1,594 juta dan 1,649 juta unit, turun 33,1% dan 35,5% dari bulan sebelumnya, dan turun 34,3% dan 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, volume produksi dan penjualan kendaraan di China meningkat secara signifikan di bulan Februari, mencapai 2,032 juta dan 1,876 juta masing-masing, naik 27,5% dan 19,8% dari bulan sebelumnya, dan 11,9% dan 13,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya,
produksi dan penjualan kendaraan energi terbarukan mencapai 552.000 dan 525.000 unit masing-masing, mewakili peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 48,8% dan 55,9%, dengan pangsa pasar sebesar 26,6%. Dari Januari hingga Februari, produksi dan penjualan kendaraan mencapai 3,626 juta dan 3,625 juta unit, masing-masing turun 14,5% dan 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat dari angka-angka tersebut, peningkatan pada bulan Februari terutama disebabkan oleh produksi dan penjualan yang signifikan pada kendaraan energi terbarukan. Peningkatan produksi dan penjualan kendaraan energi terbarukan juga disebabkan oleh gelombang pemotongan harga pada kendaraan energi terbarukan yang dipimpin oleh Tesla di awal tahun. Pada tanggal 6 Januari tahun 2023, semua model Tesla di China diturunkan harganya, dengan harga awal harga Model 3 dikurangi menjadi Rp 229.900 dan harga awal Model Y turun dari Rp288.900 menjadi Rp 259.900, sekitar $37.875, harga terendah dalam sejarah. Hal ini diikuti oleh pemotongan harga oleh lebih dari selusin perusahaan energi terbarukan, termasuk Azera, Xiaopeng dan Feifan, dan bahkan BYD, yang menduduki puncak tangga penjualan tahun lalu, ikut bergabung dalam persaingan, yang menyebabkan lonjakan penjualan kendaraan energi terbarukan di China pada bulan Februari. Menurut analisis kritikus publik daratan China, momen permainan paling brutal belum tiba. Seperti yang dikatakan oleh Li Xiang, Ketua Riso, tekanannya lebih besar tahun ini. Pemotongan harga tidak serta-merta meningkatkan penjualan, tetapi dapat berdampak pada yang lain. Trennya adalah jika Anda tidak mengikuti pemotongan harga, itu adalah jalan buntu bagi Anda, tetapi jika Anda melakukannya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Setelah perang harga, beberapa produsen dan merek kecil yang marginal secara bertahap akan mati, sementara yang akan bertahan hanya mereka yang berlatar belakang BUMN, serta perusahaan mobil papan atas yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dan perusahaan mobil papan atas, akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia, tokoh media veteran Bisin mengatakan bahwa rantai industri mobil menempati posisi kedua setelah real estate, dan dampaknya terhadap rantai industri sangat besar. Di Provinsi Hubei, misalnya, di mana penurunan harga ini dimulai, industri otomotif adalah industri pilar pertama, pendapatan operasional industri otomotif menyumbang 14,1% dari industri skala besar di provinsi tersebut pada tahun 2021. Hubei memiliki 25 produsen kendaraan terkemuka, lebih dari 1.400 perusahaan suku cadang dan komponen, dan di atas 1.578 industri otomotif. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia, Sun Nansheng, seorang pengguna mobil pribadi di Wuhan yang memahami lebih banyak tentang industri otomotif di Hubei, mengatakan bahwa jika perusahaan mobil lokal tutup, tidak hanya pekerja yang akan kehilangan pekerjaan, tetapi industri lain juga akan terkena dampaknya, termasuk ribuan perusahaan hulu perusahaan mobil, yang akan menghadapi krisis untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya pemerintah memberikan subsidi untuk merangsang konsumsi dan membantu perusahaan mobil membersihkan inventaris mereka untuk mencegah mereka tutup karena terputusnya rantai modal, dan pada saat yang sama mendorong pemulihan ekonomi. Namun, beberapa akademisi telah menunjukkan bahwa pasar mobil residensial China sudah jenuh dan persaingan akan menjadi lebih ketat di masa depan. Menurut sensus nasional terbaru China, ada hampir 500 juta rumah tangga di negara tersebut, dan statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah mobil di China melebihi 307 juta dan pasar mobil mencapai titik jenuh. Beberapa komentator percaya bahwa pertarungan dalam penjualan mobil saat ini mungkin tidak efektif dalam meningkatkan konsumsi dan menstabilkan pembangunan industri dan ekonomi. Statistik menunjukkan bahwa ada peningkatan bersih sebesar 2,68 juta kendaraan energi terbarukan tahun lalu, sementara kendaraan berbahan bakar bensin turun 2,3 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah besar produsen mobil berbahan bakar bensin telah tutup dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, Dongfeng Yulong, yang dulunya merupakan produsen kendaraan yang sangat populer, terutama memproduksi SUV, memiliki rekor volume penjualan 60.300 unit pada tahun 2015 dan dikenal sebagai kuda hitam di industri ini. Tetapi karena kinerja yang buruk dan konsumsi bahan bakar yang tinggi, volume penjualannya mulai menurun drastis pada tahun 2016. Perusahaan ini menjadi perusahaan mobil tradisional pertama yang mati di bawah gelombang energi terbarukan. Munculnya kendaraan energi terbarukan akan mengintensifkan persaingan di pasar mobil berbahan bakar bensin, yang dapat menyebabkan penutupan lebih banyak perusahaan mobil tradisional. Namun, pengembangan kendaraan energi terbarukan di China juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama,
Subsidi negara untuk kendaraan energi terbarukan secara resmi berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Ini berarti bahwa industri ini akan beralih dari yang digerakkan oleh kebijakan menjadi yang digerakkan oleh pasar. Pada saat yang sama, larangan chip semikonduktor China yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pasti menambah kesulitan dalam pengembangan kendaraan energi terbarukan. Industri kendaraan energi terbarukan, yang telah banyak didukung oleh pemerintah, harus bertahan dengan mencari celah-celah, dan tidak sulit untuk membayangkan kebangkrutan atau situasi seperti keruntuhan besar-besaran perusahaan chip. Kami akan menyoroti hal ini di program kami berikutnya, jadi silakan subscribe channel kami dan kami akan mencoba memberikan informasi tercepat dan paling jujur tentang China.